Dia tidak Mu'tazilah, tapi pahamnya sama dengan Mu'tazilah. Yang menyelamatkan dari api neraka kecuali kalau makanya orang tak akan mau digelar ahli bid'ah siapapun, sekalipun ahli bid'ah. Allah tidak di atas mana sunnahnya. Jangan antum pahami kami seperti antum memahami. Apalagi yang seperti ini merusak akidah umat Islam. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang membunuh-bunuh tadi atau yang merusak akidah ini? Jadi saya ulang kembali. Ja'at mengingkari Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Sebagian orang yang tidak mengikuti Ja'at alirannya, tetapi memahami juga yang sama. Berarti sepaham tak? Walaupun tidak paham tuh? Sepaham tapi tidak sealiran. Sama Al-Mu'tazilah menolak seluruh sifat Allah. Di antaranya menolak Allah di atas. Sebagian yang tak sealiran Mu'tazilah sepaham dengan Mu'tazilah. Jelas? Paham saya? Alhamdulillah. Dia tidak Mu'tazilah, tapi pahamnya sama dengan Mu'tazilah, walaupun alirannya berbeda. Sebagaimana sebagian pemahaman ahli bid'ah sepaham dengan ahli sunnah. Jadi, ya, pemahaman sebagian ahli bid'ah ada yang sama dengan ahlu sunnah. Apa contohnya? Nah, sebanyak itu contohnya ya. Bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah Subhanahu kita itu. Bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari api neraka kecuali kalimat la ilaha illallah. Tapi tak atau sealirannya. Nah, tidak sealiran. Jelas? Jelas ya? Jadi tidak semua yang diyakini oleh golongan-golongan yang menyimpang itu semuanya salah, tidak. Jelas? Sebagaimana sebagian ahlu sunnah hari ini tidak semua perilakunya benar. Tidak semua ijtihadnya benar. Jadi boleh terjadi salah. Cuman mana yang lebih bagus? Sering salah, kadang-kadang benar, atau banyak benar tapi kadang-kadang salah. Alhamdulillah, itulah ahlu sunnah, berada di jalan yang benar, cuman kadang-kadang salah. Daripada berada di jalan yang salah, kadang-kadang benar. Pilih yang mana sih? Makanya orang tak akan mau digelar ahli bid'ah siapapun, sekalipun ahli bid'ah. Tidak mungkin. Sekalipun dia berjuang sekeras-kerasnya untuk meninggikan bid'ah dengan memberi label hasanah. Nah, tapi dia tetap akan mengatakan ahlu sunnah. Bahkan yang ahli sunnah yang gigih menegakkan sunnah dianggap ahli sunnah KW 9 pula, bukan KW 3, KW 9. Awak bilangnya KW 2 aja kan, hanya tidak dibilang KW 9. Padahal kita tanya, antum mengatakan Allah tidak di atas, mana sunnahnya? Kan nggak ada? Ada. Nabi mengatakan Allah tidak bertempat. Kok pada diam tuh? Udah ngantuk ya? Nah kalau udah ngantuk capek bilang aja, terus terang lagi. Jangan makan hatian tuh. Awak nak pulang belum selesai juga. Kaum muslimat. Nggak ada. Nabi mengatakan Allah mustahil punya teman. Nggak ada. Kata-kata itu nggak ada dari Nabi alaihissalam. Dan kita juga tidak mengatakan itu. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan, kita juga mengatakan Allah tidak bertempat. Nah berarti kalau tapi antum mengakui Allah di atas berarti bertempat. Enggak. Tidak semua di atas itu bertempat. Langit di atas kita bertempat ya. Ada bertempat? Ya. Langit menempati sesuatu? Enggak, dia di atas. Kan sering anak ulang-ulang, antum masih hidup kan? Apa tanda hidupnya? Masih bernapas, masih punya ruh. Ruh antum tuh di mana? Ada tempatnya?
Tapi kalau dibilang di mana ruh? Dalam jasad. Di mana tempatnya di jasad? Ada tempatnya di jasad. Ini terpaksa panggil ahli ruhnya. Nggak ada tempatnya di jasad, kawan. Nggak ada. Buktinya setelah mati badan tambah berat, tambah lagi kan? Tambah berat. Periksa ada tempatnya, nggak ada. Sekarang antum punya ilmu apa tidak? Nggak punya. Punya lemu? Enggak. Ilmu, orang kalau nanya ilmu di mana, paling nunjuknya ke sini atau ke sini. Ya kan? Ilmunya di sini atau di sini. Semua orang bilang. Cuma ada nggak tempat ilmu itu di situ? Tidak ada. Ilmu itu ada apa enggak? Jelas? Berarti tidak mesti hukum yang mengatakan sesuatu di atas sesuatu mesti menempati sesuatu, tidak benar. Jelas? Kemudian sesuatu di atas sesuatu mesti yang di atasnya lebih kecil dari yang di bawahnya. Itu kaidah juga tidak benar. Di makhluk saja sudah banyak batilnya. Apalagi di Al-Khaliq. Lagi ketika kami mengatakan atau kita mengatakan Allah di atas, jangan antum pahami kami seperti antum memahami. Karena tanya dulu, paham antum itu gimana? Oh, maksud kami Allah di atas, dia jauh dari makhluknya, tidak membutuhkan makhluknya dan tidak mengambil tempat. Kok bisa? Ya, kalau kok bisa itu saya tidak tahu, cuman yang jelas Allah katakan dia ya, selesai. Nah, Ja'd bin Dirham mengingkari Allah berbicara. Ja'd bin Dirham mengingkari Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasih dekatnya. Lalu Khalid ibn Abdul Qasri mengatakan subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi, amma yaqulul Ja'du uluwan kabira, dari apa yang dikatakan oleh Ja'd bin Dirham ini setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya. Wa nazala 'anil mimbar fadzabahahu biyadihi wa amara bisalbih. Lalu dia turun dari mimbar dan menyembelih Ja'd bin Dirham dengan tangannya sendiri dan memerintahkan untuk disalib beberapa hari. Karena ini kerusakannya luar biasa. Kalaulah orang al-muharib yang buat kerusakan di masyarakat, tidak ada kambing orang yang sudah mulai bisa dimakan daging dari sembelihnya. Tidak ada telur ayam kecuali sudah diambilnya. Tidak ada anak gadis orang kecuali sudah dirusaknya. Dan seterusnya, ini namanya muharabah. Ya, semua kerusakan ada dibuatnya dan meresahkan masyarakat, namun tidak bisa disuruh tobat. Ini kan dipotong tangan dan kakinya dan disalib. Apalagi yang seperti ini merusak akidah umat Islam. Orang mencuri ada harapan diampuni walaupun dia tidak tobat ketika mati. Ada harapan diampuni. Orang berzina, ma'asyiral kiram, na'udzubillah, walaupun dia sebelum mati bertobat, asal mati dalam keadaan Islam, ada harapan diampuni. Tetapi kalau sekutukan Allah, dia sesat dalam akidah sampai kufur misalnya, atau syirik misalnya dari perkataan itu, mati tidak bertobat, tidak ada harapan diampuni. Jadi mana yang lebih besar dosanya? Orang yang buat kerusakan tadi atau ini? Saya ulang lagi. Mana yang lebih besar dosanya? Orang yang membunuh-bunuh tadi atau yang merusak akidah ini? Merusak akidah ini. Karena akidahnya menyebabkan kekufuran. Ya, bukan lagi akidah yang bid'ahnya hanya sekedar bid'ah ringan, tapi menyebabkan orang keluar dari Islam. Oleh sebab itu, maka dia lebih berhak kena hukum ini. Dan ini melalui proses, bukan langsung. Bukan langsung. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang merusak masyarakat dengan berbagai keonaran dan seterusnya, lalu tidak disuruh tobat, tidak mau dia tobat, berhak untuk disalib, berhak untuk dipotong kaki, tangan dan sebagainya. Nah, orang ini pasti lebih berhak untuk dieksekusi. Allah musta'an. Tentu saja jangan antum yang lakukan. Nah, jangan antum yang lakukan. Lalu gimana Ustaz? Ini hukum Allah. Iya, hukum Allah itu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan apa yang kamu bisa. Masalah eksekusi hukum seperti ini bukan hak pribadi, bukan hak kelompok, tetapi adalah mereka para pemangku kebijakan, para walatul umur. Oleh sebab itu, yang mau cita-cita jadi ulil amri, kalau tidak sanggup melakukan perintah Allah, berat. Nah, ya, makanya kita dilarang untuk ambisi menjadi pemimpin. Maksudnya ambisi untuk kepentingan, ya. Tapi kalau seandainya nanti antum disuruh, jadi aja lah. Mana tahu nanti di tangan antum, Masya Allah, Islam jaya. Terima kasih dan mohon maaf